Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tentunya selalu semangat dalam belajar. Amin. Baiklah, hari ini ibu akan menjelaskan materi tentang mengenal macam-macam gaya. Seperti biasa, kita akan melakukan membaca doa terlebih dahulu ya sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Nah, walaupun membaca doa itu sebentar, kita tidak boleh melewatkannya ya. Nah, supaya Allah Subhanahu wa taala memperlancar belajar kita. Baiklah, ibu akan mulai menjelaskannya ya. Materi tentang gaya. Apa sih gaya itu? Siapa yang tahu? Gaya adalah gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang berakibat kepada benda tersebut berubah posisi atau bergerak atau berubah bentuk. Gaya juga bisa diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang ditujukan kepada sebuah benda dari benda lain. Satuan gaya dinyatakan dalam Newton. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak dan berubah tempat ya, atau berubah bentuk. Nah, kemudian satuan gaya itu dinyatakan dalam Newton ya. Jadi satuan gaya adalah Newton. Gaya juga mempunyai sifat-sifat dan pengaruhnya terhadap benda. Namanya sifat-sifat dan pengaruh gaya. Yaitu apa saja? Yaitu adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah posisi benda. Dengan cara apa? Menggerakkan atau memindahkan. Yang ketiga, gaya dapat mengubah bentuk benda. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya adalah yang pertama. Di sini dapat mengubah arah gerak benda itu, misalkan bola ditendang. Ya, jadi bolanya bisa berubah arah, berubah posisi. Dan ada lagi contohnya yaitu mendorong meja. Juga bisa menyebabkan benda berubah posisi arahnya ya. Kemudian gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Nah, ini contohnya membuat plastisin. Atau kalian pernah bermain lilin, bisa dibentuk-bentuk. Nah, itu contohnya. Kemudian mengubah posisi benda, misalkan arahnya benda awalnya diam, kemudian dilakukan gaya. Nah, gayanya dapat merubah posisi benda ya, sama dengan halnya bermain bola juga. Seorang kusir menarik kereta ya. Nih, namanya kereta delman ya. Gitu, Nak. Nah, lanjut. Apa sih macam-macam gaya? Nah, gaya ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya pegas. Ini juga bisa kalian lihat di buku paket ya. Oke. Baiklah. Nah, penjelasannya sekarang. Gaya otot apa? Gaya otot adalah gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh otot atau
hewan ya. Jadi otot manusia bisa ya, otot hewan bisa. Misalkan tadi kuda menarik kereta, manusia misalkan contohnya Farid mendorong meja, atau misalkan Aisyah mendorong meja. Nah itu menggunakan gaya otot. Misalkan Kansa mengangkat barbel misalkan, salah ya, misalkan Ismail mengangkat barbel gitu, misalkan ya itu pakai gaya otot gitu. Nah gaya otot berarti diperoleh dari mana sumbernya? Sumbernya kalau manusia dari makanan yang kita makan sehari-hari. Nah kalau hewan berasal dari mana? Dari makanan yang mereka makan juga. Kalau sapi makannya rumput gitu ya, berarti tenaganya dari rumput, seperti itu ya. Contohnya di sini Ibu kasih anak-anak sedang bermain tambang, tarik tambang. Ibu sedang menggendong anaknya gitu, sedang membuat prakarya. Misalkan membuat guci, misalkan sapi menarik kereta ya. Keterangan gaya otot, kekurangan gaya otot, Jadi gaya otot itu bisa membuat keuntungan buat kita dan membuat kekurangan juga. Jadi apa itu kekurangannya? Kita mudah lelah jika digunakan untuk bekerja secara terus-menerus. Kita dapat kesleo jika kurang hati-hati. Kemudian jika selesai melakukan olahraga dan tidak melakukan pendinginan, otot dapat menyebabkan varises gitu. Apa sih varises itu? Yaitu penyakit biasanya pada kaki yang gerenjel-gerenjel atau benjol kecil-kecil itu pada kulit ya. Oke, sekarang gaya listrik. Pernahkah kalian melihat listrik di rumah? Ya, sering sekali ya. Gaya listrik artinya gaya yang dihasilkan dari dua muatan listrik yang berlawanan sehingga saling tarik-menarik gitu ya. Apakah kamu sudah mengetahui bahwa benda itu terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil? Bagian suatu benda sering disebut juga partikel. Nah, bagian terkecil suatu benda yang sudah tidak bisa dibagi lagi disebut atom. Nah, pada bagian atom inilah terjadinya listrik. Bagaimanakah cara mengetahui gejala listrik? Ada yang tahu? Nah, di sini dijelaskan bahwa muatan listrik itu ada dua ya, dan keduanya saling berlawanan. Jenis kedua muatan listrik adalah negatif dan positif. Nah, itu pada listrik ya, kalian perlu tahu. Muatan listrik negatif namanya elektron, sedangkan muatan listrik positif namanya proton. Ya, kalian harus membedakannya. Muatan listrik negatif namanya elektron, kalau positif namanya proton. Oke. Tuh gambarnya ketika listrik dihubungkan. Manfaat gaya listrik untuk apa sih? Listrik itu membuat kita dengan mudahnya menyalakan apa saja, ayo. Menyalakan lampu, menyalakan televisi, menyalakan kulkas, menyalakan AC, dispenser, dan lain-lain ya. Nah, berarti berguna nggak untuk kita? Sangat berguna sekali. Kalau misalkan menyalakan lampu, artinya rumah kita tidak gelap deh. Kalau tidak ada listrik gimana ya? Kalau tidak ada listrik, ya berarti tidak akan ada alat-alat elektronik yang menyala. Coba kalau mati lampu, bagaimana rasanya? Pasti gelap, sunyi, ya pasti gerah ya. Iya. Oke, berarti kita harus menghemat listrik ya, supaya pasokan listrik kita tidak cepat habis ya. Sumber energi listrik berasal dari mana? Yaitu dari baterai. Dari mana lagi? Nah, ini komponen-komponen baterai ya, yaitu terdiri dari batang karbon, pembungkus yang terbuat dari seng, yaitu berupa kutub negatif, kemudian ada amonium, dan ada komponen-komponen yang lainnya. Ada karbonnya ya. Iya, ini ada bagian-bagiannya, bisa kalian lihat. Oke, sumber energi listrik yang berupa baterai itu terdapat batang karbon yang berfungsi untuk apa? Yaitu kutub positif ya. Adapun pembungkusnya itu sebagai kutub negatif. Kemudian
baterai itu bersumber dari energi kimia ya. Perubahannya adalah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, sumber-sumber yang lain ada aki ya. Ada aki. Ini gambar aki ya. Sudah pernah melihat aki belum? Tentunya sudah ya. Iya dong. Di sini ada gambar aki dan komponen-komponennya. Ada larutan asam sulfat encer, ada timbal dioksida, ada plat timbal. Ya, di sini bisa diketahui ya, ada kutub positif dan kutub negatif juga. Oke. Nah, aki itu berbeda dengan baterai. Nah, kalau misalkan aki itu merupakan energi ya, energi kimia yang masih dapat diisi kembali ketika akinya sudah habis. Jadi bisa diisi ulang, di charge. Nah, karena itulah aki disebut elemen sekunder. Oke, pada aki terjadi perubahan energi dari apa? Dari kimia menjadi energi listrik. Nah, sebaliknya. Oke, kalau baterai itu kalau sudah habis tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan akinya sedang diisi ulang, itu perubahan energinya berbalik ya, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Seperti itu teman-teman. Sekarang sumber energi listrik yang lain adalah dinamo ya. Ini namanya dinamo, yaitu dinamo bisa menghidupkan lampu pada sepeda. Ada roda penggerak ya, ada besi lunak dan ada komponen-komponen yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai sepeda ada lampunya, nah itu harus digerakkan dengan dinamo. Semakin kencang kalian mengayuh sepeda, maka lampunya akan semakin terang ya. Oke. Nah, di dalam dinamo ada bagian pokok yang berupa magnet dan kawat kumparan. Salah satu dari keduanya dapat berputar. Bagian yang berputar disebut rotor, sedangkan yang diam disebut stator. Bagian rotor dihubungkan ke bagian roda. Jika roda berputar, rotor juga berputar. Nah, perputaran antara magnet terhadap kumparan itulah akan menghasilkan listrik. Jadi, pada dinamo terjadi perubahan energi apa? Yaitu energi gerak menjadi energi listrik. Kalau tidak digerakkan tidak bisa menyala. Oke, baiklah. Sekarang ada lagi sumber energi listrik yang lain, yaitu generator. Siapa yang tahu generator itu untuk menghidupkan apa? Ayo. Nah, generator ada komponen-komponennya seperti yang terlihat di gambar ini ya. Oke, generator merupakan alat pembangkit listrik untuk skala yang sangat besar atau untuk suatu wilayah yang luas. Oke, nah sekarang sistem kerja alat listrik seperti apa ya? Kipas angin. Kerjanya gimana? Yaitu mengalami perubahan, yaitu menjadi listrik ke gerak. Listrik televisi, pada televisi perubahannya adalah dari listrik menjadi cahaya, bunyi, dan panas juga, serta gambar. Jadi cahayanya berupa gambar ya. Kemudian pada setrika yaitu listrik ke panas ya. Wah, ternyata listrik itu bahaya loh bagi kehidupan manusia, asalkan hati-hati ya tidak. Tapi kalau kita ceroboh dalam penggunaannya, tentu sangat bahaya buat kita. Apa sih bahayanya yang diakibatkan oleh listrik itu? Satu, kesetrum, yaitu bisa tersengat, panas, kebakaran. Wah, ini yang paling berat, ledakan. Jadi kita harus hati-hati ya. Yang kedua adalah kesetrum atau sengatan listrik akan dirasakan jika arus listrik melalui tubuh kita. Yang ketiga adalah pada arus yang besar, arus listrik bisa membakar kulit dan daging kita. Ya Allah ya, kita harus berhati-hati ya. Masya Allah ya. Ini simbol bahaya listrik. Nah, sekarang gaya magnet. Oke, apa sih gaya magnet itu? Ya berarti gaya yang ditimbulkan karena adanya tarikan magnet ya. Gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Siapa yang pernah bermain magnet? Ya, tentunya banyak.
Nah, benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda tidak magnetis. Biasanya yang dapat ditarik magnet itu yang dari besi ya, seperti sendok, seperti paku-paku. Sendoknya tentunya dari besi ya. Oke, kemudian kalau yang tidak dapat ditarik magnet berasal dari kayu atau karet, ada baju, ada kayu, ada meja kayu ya, ada balon, ada sendal dan lain-lain. Nah, sifat-sifat magnet yaitu makin dekat dengan magnet, daya tariknya semakin kuat. Sebaliknya kalau jauh berarti semakin kecil. Yang kedua, magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Kekuatan gaya magnet dapat menembus benda. Biasanya benda yang dapat ditembus oleh gaya magnet adalah benda yang tipis, seperti kertas. Contohnya kita bermain magnet di meja, misalkan. Kemudian kita taruh magnet lagi di bawah meja. Pasti ikut bergerak ya kalau kita gerakan magnetnya. Bisa kita coba nanti. Oke? Magnet juga memiliki daya tarik ya. Sudah dijelasin tadi ya. Oke. Nah, apa saja sih kegunaan magnet itu? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda yang menggunakan magnet. Contohnya adalah kompas. Kompas merupakan alat yang menggunakan magnet jarum. Magnet jarum pada kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Kompas sangat penting bagi orang yang suka bepergian, apalagi yang berada dalam hutan. Biasanya mencari arah mata angin itu sangat susah ya, makanya menggunakan bantuan yaitu kompas atau berada di tengah-tengah lautan. Nah, selain kompas, banyak alat-alat yang menggunakan magnet. Contohnya adalah magnet pada kipas angin, pengeras suara, kulkas, radio, televisi, dan ujung obeng. Wah, sekarang kita belajar apa nih? Nah, ini yang kalian ketahui nih, yaitu gaya apa? Gaya gravitasi. Kemarin sempat disinggung ya. Gaya gravitasi. Pernahkah kalian memetik mangga? Pernahkah kalian memetik buah? Apa aja deh dari pohon. Nah, ketika kalian petik terus jatuh ke bawah, itu yang dinamakan gaya gravitasi. Karena buah tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi berarti apa? Gaya yang bekerja pada dua buah benda yang dipisahkan pada jarak tertentu. Besar gaya gravitasi itu sebanding dengan massa benda. Makin besar massa benda, maka gaya gravitasinya semakin besar. Maksudnya adalah semakin berat benda. Misalkan buahnya buah apa? Buah apel jatuh dari atas ke bawah. Misalkan berat, itu semakin cepat gaya gravitasinya. Tapi kalau misalkan kita lempar kertas ke atas, maka gaya gravitasinya semakin kecil karena bendanya ringan gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Karena berat bumi yang sangat besar ya. Oke. Oleh karena itu, benda yang ada di permukaan bumi itu selalu tertarik oleh gaya gravitasi ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Mohon untuk dicatat di buku kalian, di buku catatan yang penting-penting. Oke? Sekarang kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya.